Bersiap. Beri salam. Hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah tentang fungsi enzim. Di materi tentang fungsi enzim ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di materi tentang fungsi enzim. Yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan fungsi enzim dalam kehidupan. Jadi apa sih harus kita pelajari ini? Dengan adanya kita mendeskripsikan fungsi enzim dalam kehidupan, kita akan mengetahui bagaimana enzim itu berperan dalam kehidupan itu perannya seperti apa. Oke. Lalu yang kedua, siswa mampu menafsirkan mekanisme kerja enzim berdasarkan hipotesis, gembok dan anak kunci dan juga hipotesis kecocokan induktif. Lalu yang ketiga, siswa mampu menganalisis peran enzim dalam proses pencernaan. Jadi ini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, coba kalian perhatikan ini, amati gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini, guys? Ada noda. Oke, ada noda. Ada noda di baju. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah memikirkan bagaimana noda pada baju ini bisa dihilangkan? Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana noda dihilangkan dari pakaian kita? Pernah nggak kalian memikirkan? Hei, pernah nggak, guys? Pernah ya? Oke, pernah kalian memikirkan kok bisa ya noda-noda ini bisa hilang dari baju kita? Terus, pernah nggak kalian itu bertanya-tanya, bagaimana bisa kok bisa noda ini bisa hilang dari baju pada saat dicuci? Pernah kalian memikirkan itu? Pernah. Jadi kalian kayak bertanya-tanya, kok bisa hilang? Masa dikasih dengan deterjen, dikasih rinso kok langsung hilang? Nah, dari situ pasti ini, apakah dengan menggunakan kekuatan khusus atau bubuk khusus sehingga bisa menghilangkan noda di baju ini? Kekuatan atau bubuk? Bubuk. Emang di bubuk itu ada apa kok bisa menghilangkan? Ada enzim, yakin? Udah tahu? Pernah dengar itu? Oh, pernah. Oke, baik. Kalau memang pernah, sekarang kita akan belajar tentang, jadi kita belajar tentang enzim. Jadi tentang, tadi kan kalian udah lihat, oh noda itu bisa hilang karena adanya enzim di dalam deterjen. Jadi proses pembelajaran hari ini akan kita langsungkan, ada 3 tahap. Jadi prosesnya adalah kalian akan menonton video dulu dalam proses pembelajaran ini. Terus kalian juga akan saya minta untuk mencari materi yang udah di dalam Google dan juga dalam bacaan yang sudah disiapkan di dalam linknya. Terus setelah itu kita akan melakukan kuis. Jadi kita akan melakukan kuis. Kuisnya hanya 5 soal doang. Setelah selesai kuis kita akan bagi dalam 5 kelompok. Setelah bagi dalam 5 kelompok, dari 5 kelompok itu akan dipecah lagi menjadi 3 kelompok yang tiga kelompok. Jadi sekarang saya minta kalian untuk menonton video. Di situ ada terdapat cuplikan video singkat tentang fungsi enzim dalam kehidupan. Udah buka? Oke. Ya, di situ ada video. Kalian lihat, dengarkan langsung dari HP kalian nih guys ya. Sudah buka YouTube-nya? Nah, oke. Di situ ada video sederhana tentang enzim. Jadi kali ini kita belajar tentang fungsi enzim dalam kehidupan. Oke anak-anak semuanya. Oke, kita langsung aja dari sini ya. Kalian bisa dengarkan di situ. Kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang fungsi langsung enzim dari dalam HP kalian. kehidupan. Pesatnya penguasaan teknologi enzim telah memberikan banyak manfaat pakai headset bagi ya. kebutuhan manusia. Oke. Hasil riset telah membuktikan bila enzim memiliki banyak keunggulan dibandingkan katalis kimia. Berbagai produk dari industri telah banyak mendapat manfaat. Ayo, kenapa kayak deterjen pasti ada peran makhluk hidup juga di situ kan? Ya enggak? Kayak orang buat papai pasti ada peran makhluk hidup. Kalau orang buat tempe pasti ada peran makhluk hidup. Kenapa harus ada makhluk hidup itu berperan? Padahal yang kita butuh cuma enzim. Ayo, kenapa guys? Padahal yang kita butuh cuma enzim kan? Kok kenapa harus ada makhluk hidup itu juga ada di situ? Ayo, Fasius.
Iya, karena hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkan apa enzim. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk Fasius. Ya, ada lagi? Ada lagi ya guys? Ada lagi? Ada tanggapan lain tentang enzim? Aman, oke, baik. Ya, benar ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita butuhkan, contoh pasta gigi, deterjen, dalam pembuatan bahan-bahan pangan, pasti membutuhkan enzim. Di saat kita membutuhkan enzim, hal yang pertama harus ada di situ adalah makhluk hidup, yaitu berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang dibutuhkan saat itu baik atau buruk, guys? Bakteri baik atau jahat? Bakteri baik. Jamurnya pun jamur jahat atau jamur baik? Baik? Ya, jamur baik dan bakteri baik. Oke. Ya, baik. Kita singgung sedikit dulu tentang apa yang kalian sudah dapatkan tadi. Jadi, memang dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari namanya apa enzim. Karena enzim itulah dia akan membantu kita sehingga kita dalam tubuh kita bisa makanan yang kita makan bisa dicerna oleh tubuh kita karena adanya apa enzim. Jadi fungsi enzim dalam kehidupan. Tadi udah kalian bilang tadi, kehidupan kita tidak terlepas dari apa namanya enzim. Karena apa? Sifat enzim itu pertama sebagai biokatalisator. Paham biokatalisator? Siapa yang udah pernah dengar kata biokatalisator? Belum ya? Oke. Jadi enzim ini bersifat sebagai biokatalisator, artinya apa? Dia mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi intinya dia itu cuma menggerakkan doang, tapi tidak ikut bergerak. Kerjanya cuma menyuruh. Bisa paham ini? Mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Lalu yang kedua, dia bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya gini, enzim itu bisa bekerja dengan baik. Baik itu dalam proses pembuatan tempe, dalam proses pencernaan kita, dalam proses pembuatan deterjen saat dia membersihkan noda-noda pakaian kita. Dia bisa bekerja dengan baik, harus dia turunkan dulu energi aktivasi. Energi awal itu harus dia turunkan dulu. Kalau dia belum turunkan energi awal, otomatis kerja enzim tidak dapat bekerja. Nah, yang berikut adalah materi yang kedua tentang mekanisme kerja enzim berdasarkan hipotesis gembok dan juga anak gembok. Lalu dengan siapa? Kecocokan induksi. Baik. Tugas kalian yang kedua adalah baca dulu kajian tentang teori hipotesis kunci dan gembok dan juga teori kecocokan induksi di dalam Google Classroom. Oke, udah? Baik. Kalian udah membacakan tentang teori lock and key dan juga teori kecocokan induksi mengenai mekanisme kerja enzim. Baik. Sekarang saya minta siapa yang bisa menjelaskan kembali, satu orang ya, menjelaskan kembali pemahaman kamu tentang kerja enzim berdasarkan teori lock and key dan juga kecocokan induksi. Baik, pertama lock and key dulu. Ayo, siapa yang mau menjelaskan kembali? Berdasarkan apa yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Ayo, oke, coba Marcel. Berdiri aja, ayo silakan berdiri. Oke, jadi hipotesis lock and key itu menyatakan bahwa jika bahwa enzim itu tidak akan bereaksi atau menghasilkan produk jika bentuk substratnya itu berbeda dengan enzim. Jadi kondisinya yang dimaksud itu maksudnya enzimnya itu akan bereaksi jika substrat sama sisi aktif enzimnya itu bentuknya sama. Oke, berarti mereka berdua harus memiliki struktur yang sama. Oke. Kalau strukturnya sama berarti bisa bereaksi, kalau tidak strukturnya berbeda tidak bereaksi. Oke, itu lock and key. Itu menurutmu. Kalau menurutmu yang kedua, kalau kecocokan induksi? Kalau kecocokan induksi itu jadi sisi aktifnya itu bersifat fleksibel. Jadi meskipun bentuk substratnya misal dari awal itu berbeda, namun sisi aktif enzimnya itu akan mengubah bentuknya sesuai dengan substrat. Jadi dia itu gimana pun bentuknya mau beda tetap bisa bereaksi enzimnya. Karena mereka bersifat fleksibel. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk Marcel ya. Ada yang punya pertanyaan tentang ini? Apa? Kan tadi kita belajar sifat enzim, kan enzimnya itu bekerja secara spesifik. Jadi kan itu secara nggak langsungnya lebih menyangkut ke teori lock and key kan, Pak? Iya, betul. Terus saya mau nanya, kira-kira situasi macam apa, atau kayak misalnya
orang ini nemuin peristiwa enzim apa yang menunjukkan dia itu bisa muncul teori yang terinduksi. Oh, dia menemukan peristiwa apa yang menunjukkan bahwa enzim itu bekerja sebagai Yang terinduksi. oh, yang teori induksi. Oke, ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban tentang ini? Ayo, Kelvin Elo, ya. Dugaan saya, Pak. Ya, dugaanmu, oke. Contohnya itu di DNA polimerase. DNA polimerase seperti apa? Coba. Transkrip DNA. Jadi kan gunanya DNA polimerase itu kan dia gunain template yang di DNA untuk membuat codon kan, Pak. Kayak dibuat pasangannya gitu. Iya. Itu masing-masing basa nitrogen itu kan strukturnya beda-beda, Pak. Jadi DNA polimerase ini harus menyesuaikan. Baru dia kayak habis itu dia nyalin transkripnya itu dalam bentuk codon. Sampai dia nanti ketemu ke terminatornya, baru dia siap, baru dia kembali lagi ke bentuk enzim DNA polimerase. Oke, ya. Kata Kelvin Ernianto, Kelvin Ernianto. Ya, betul kan? Kelvin Elo, sorry. Kata Kelvin Elo, ini dugaan dia, kata dia itu dalam proses DNA polimerase ya, dalam proses transkripsi kodonnya itu. Kan dari sense, anti-sense, kodon, anti-kodon. Ya kan, pernah belajar ini kan? Nah, itu kan semua itu bisa bekerja karena adanya siapa? Enzim. Kata Kelvin itu adalah salah satu dugaan terjadinya kecocokan induksi. Kalau nggak cocok kan nggak bisa kan? Nggak bisa terjadinya pembentukan apa? Asam amino. Oke. Ada mekanisme kerja enzim tadi ya. Saya ulangi sekali lagi. Tadi udah kalian baca, tadi udah kalian temukan bahwa ada dua teori yang menghubungkan tentang mekanisme kerja enzim, yaitu adalah teori lock and key dan juga apa tadi? Yang kedua loh, halo. Ya, kecocokan induksi. Udah ngantuk? Belum. Ini kayaknya butuh harus ini dulu. Apa namanya? Ice breaking? Oke, ice breaking. Oke, baik. Ice breaking dulu ya. Ayo berdiri semua. Ice breaking dulu. Ice breakingnya ngapain ini? Alex pimpin? Saya aja. Baik. Sekarang keluar dari tempat duduknya sebentar. Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang gini, halo, berarti semua perintah saya kalian ngikutin. Oke? Kalau saya bilang hai, berarti semua perintah saya berlawanan dengan apa yang saya perintah. Oke? Fokus. Halo. Halo. Maju. Maju. Hai. Maju. Ini masih lambat. Mundur. Sambil ngomong ya, sambil ngomong. Mundur. Mundur, maju. Teori yang kedua adalah kecocokan induksi. Itu disampaikan oleh Daniel Koslan. Ini dia katakan bahwa enzim dengan substrat bentukannya tidak harus sama. Dia bersifat fleksibel. Oke, bisa paham ini? Setelah hasil akhir sama, setelah menghasilkan produknya, enzim akan kembali ke semula dengan bentuk dia. Buktinya adalah lock and key, contohnya dalam proses pencernaan kita. Kerja enzim harus spesifik. Ada enzim kerjanya hanya untuk protein saja, ada enzim kerjanya untuk apa? Karbohidrat, fatty atau amilum doang, ada enzim yang kerjanya hanya untuk khusus lemak. Tugas kalian adalah, kalau tadi kan saya suruh kalian buka Google Classroom kan? Ada YouTube-nya di situ, terus ada juga bacaannya ada di situ. Sekarang tugasmu adalah buka Google. Buka lagi Google Classroom. Tugasmu adalah buka Google, carilah jenis enzim yang kamu dapat yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Hara dan Nisa ada enzim amilase, lipase, maltase, sukrase. Ya, jenis enzim yang kalian dapatkan tadi ya. Jadi pertama adalah pialin.
Ya, pertama enzim tialin ya. Jadi enzim tialin itu untuk menghidrolisis amilum menjadi maltosa dan melindungi selaput rongga mulut dari panas dingin dan asam dan juga basah. Enzim tialin dihasilkan di mana? Di mulut. Selain tialin ada lagi siapa? Amilase. Itu di mulut. Untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Jadi untuk memahami tentang faktor-faktor kerja enzim ini, jadi untuk apa kita mau menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Manfaatnya adalah supaya kita tahu kalau misalnya di saat tubuh kita ini lagi demam tinggi, kok kenapa nafsu makanku menurun? Biasanya suhu badan kita naik. Nah, itu adalah pengaruhnya terhadap kerja enzim. Baik, jadi di sini hari ini kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya itu adalah kita akan melakukan uji enzim katalase. Enzim katalase ini adalah salah satu jenis enzim yang ada di dalam hati makhluk hidup, yaitu pada hewan dan manusia. Jadi kita akan melihat bagaimana cara kerja enzim ini apabila dikasih masuk dengan bahan racun, yaitu adalah hidrogen peroksida. Jadi itu, ya, dengan jantung itu pun pisahkan aja, oke? Iya, itu bukan itu amplas sama jantung. Itu aja. Hati-hati. Intinya kerjanya hati-hati. Nanti sampai dia hancur sambil gerus terus kalian teteskan, masukkan dengan aquadesnya ya. Pokoknya dia akan bakal jadi bubur gitu loh guys. Bisa paham kan teman-teman? Ini nggak bisa. Bisa itu bisa ditekan aja. Itu pasti lucu. Siapa yang di sini? Ayo. Tuang aja kan? Tuang pelan-pelan ya. Yang bisa tuang pelan. Tuangnya di sini dulu. Hello. Ayo. Ntar lagi kita akan masukkan lagi setiap tabung reaksi yang sudah kalian buat tadi. Berarti sekarang kita coba tabung reaksi 1, 2, dan 3. Yang cuma ikrar hati doang, yang ada HCl dan yang ada NaOH. Tapi dia Terus ya. Tahan cepat. Oke. Tetap. Itu bukan gimana? Jangan buka ya, jangan buka. Nanti oksigennya jangan dimatikan lagi. Cepat masukkan itu ke dalam. Terang atau enggak? Terang. Oke. Joseph Padanami data. Baik. Itu yang ekstrak hati doang. Lanjutkan. Sekarang yang ada yang mana? HCl atau NaOH? HCl. Iya. Langsung masukin. Sama, kau baru apinya standby di situ ya. Usahakan jumlahnya yang kau taruh sama dengan tadi. Jangan diinikan, biarkan aja, oke. Lanjut terus. Ini apa ini nih? HCl, oke. Tutup, nggak ada. Masukkan bara apinya. Jangan tutup itunya. Aku nggak bisa lihat. Bara apinya redup, oke. Nggak nampak aku nanti. Oke. Coba ulangi. Udah bara itu. Udah. Masukkan. Nyala atau enggak? Redup. Baik, yang kedua, gelembungnya pun muncul atau enggak? Enggak ya, oke. Itu yang HCl. Sekarang yang NaOH. Iya. Bakarnya lebih jauh aja bakarnya. Ganti dah. Enggak apa-apa, pakai yang itu aja. Kamu pakai belakangnya. Itu. Bereaksi ya. Ini apa ini? NaOH kan? Iya. Tetap pegang aja terus. Biarin aja dulu, oke. Ya, masuk. Coba buka jari. Terang. Oke. Sudah ya. Laporkan hasil diskusinya berdasarkan hasil pengamatan tadi. 1,
Ini soalnya ya Pak. Ya, yang pertama dulu. Jadi yang pertama mengapa HTM digunakan sebagai bahan percobaan yaitu karena HTM mengandung banyak enzim katalase. Oke, karena hati ayam banyak mengandung enzim katalase. Baik, nomor 2. Mengapa hidrogen peroksida digunakan sebagai bahan percobaan? Karena enzim katalase mengkatalisis dekomposisi H2O2 menjadi H2O dan setengah O2. Jadi kita bakal bisa melihat kinerja enzim dengan melihat hasil dari produknya yaitu oksigennya. Kemudian keempat, jelaskan faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim katalase berdasarkan hasil percobaan. Jadi berdasarkan hasil percobaan kami menentukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu pH atau tingkat keasaman dan juga suhu. pH tingkat keasaman dan juga pH atau tingkat keasaman dan juga suhu. Oke. Kesimpulannya adalah Sehingga kesimpulan dari kami adalah terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dari sebuah enzim. Yang dari percobaan ini diketahui yaitu suhu dan juga pH. Kita juga mengetahui bahwa hati secara khusus mengandung banyak enzim katalase yang berfungsi untuk mengkatalis dekomposisi dari hidrogen peroksida. Oke. Ada pertanyaan di kelompok lain? Ada pertanyaan atau pendapat atau memberikan pendapatmu tentang laporan yang diberikan oleh kelompok 1? Ada enggak? Enggak ada. Baik, tepuk tangan dong untuk kelompoknya Joseph. Kita coba lihat ini ya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sudah 2 yang kalian temukan tadi. Ingat, suhu tinggi berarti kerja enzim akan semakin cepat. Tapi suhu itu kalau udah di atas maksimum, maka kerja enzim akan menurun. Dia akan mengalami denaturasi. Begitupun pH. Setiap enzim bekerjanya sesuai dengan pH-nya masing-masing. Buka aplikasi Quizzes ya. Masukkan kode guys ya, 234077. Ya, soal sedang berjalan. Sudah? Kalian duduk per kelompok. Yang saya sebutkan namanya pindah ke kelompok sebelah nanti. Dari sini ya. Joseph, Kelvin Erdianto, Nesa, pindah ke sebelah sini. Oke, halo. Kalian ada terus Sani, Yuri sama si siapa? Kelvin Erdianto tetap di tempat. Nah, ayo Joseph sama Kelvin Elo sama si Nesa pindah ke sini. Kalian bertiga pindah ke sini, ayo. Ya. Fritz, Kelvin Erdianto tetap di situ. Ayo cepat. Nah, kelompok yang pertama, jadi bagian sini dihitung 1 kelompok, ini 1 kelompok, di sini 1 kelompok. Baik, tugasnya adalah yang kelompok sini adalah kalian mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, waktu kalian 5 menit. 10 menit mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Terus kelompok kalian mencari tulis pertanyaannya 1 doang. Perbedaan kerja enzim, cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key dan kecocokan induksi. Terus tugas kalian adalah mengerjakan 1 soal yaitu tuliskan perbedaan cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key dan juga teori kecocokan induksi. Perbedaannya ya. Oke. Kalau yang ini tugas kalian adalah, masih ingat soal tadi 5 soal? Oke, enggak. Jadi tugas kalian tentang yang pertama adalah enzim yang bekerja di mulut itu enzim apa saja. Terus
Yang kedua, nggak udah mencari, tulis langsung jawab pertanyaan, langsung jawab ya. Yang pertama, iya. Tuliskan jenis enzim yang berperan dalam sistem pencernaan di mulut. Nah, ya terus. Yang kedua, ya, tuliskan contoh fungsi enzim dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi enzim dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga, 3 soal aja ya. Bagaimana cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key? Jadi 3 soal ya, kalian berdelapan. Baik, di sini kan kalian tadi faktor yang pengaruh kerja enzim. Sudah kalian dapatkan? Oke, baik. Coba faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Satu, suhu. Satu-satu, Joseph. Suhu. Emang kenapa suhu mempengaruhi kerja enzim? Karena semakin tinggi suhu, semakin cepat kerja enzimnya. Makin tinggi. Semakin tinggi suhunya. Makin tinggi di Rupanya ada dengan ya, tapi kan ada di restorasinya. Semakin tinggi sampai titik tertentu kan. Oke, kalau gitu ulang, yang jelas dong. Ya. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat kerja enzim sampai ke titik tertentu di mana dia mengalami kerusakan dan drop ke zero. Oh gitu. Kalau semakin turun suhunya, Semakin lambat. semakin lambat. Semakin turun, makin lambat. Rusak atau enggak? Hah? Rusak atau enggak? Enggak. Kalau dia semakin suhunya makin naik terus, apakah enzimnya bakal rusak? Bakal rusak. Berarti ada suhu tertentu dia bekerja dengan optimal. Yang kelompok 2, udah siap belum apa yang kalian kerjakan tadi? Soalnya adalah, apa sih bedanya kerja antara teori lock and key dengan kecocokan induksi? Ayo, Jessica Felicia, apa sih bedanya? yang lock and key itu kerjanya spesifik, tapi yang industri itu Fleksibel. Oke, betul. Ini sama. Jadi jawaban kalian ini beda sama? Sama. Jadi ya, apa sih perbedaan antara lock and key dan juga kecocokan induksi? Kalau orang tanya, bagaimana perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah di cara kerjanya. Hasil akhirnya pasti tetap modelnya sama. Bedanya adalah di cara kerja, yaitu cara kerjanya adalah kalau lock and key harus strukturnya sama, kalau kecocokan induksi dia sifatnya fleksibel. Karena mereka akan saling mengikuti perubahannya. Baik, yang ke sini. Kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa tadi pertanyaan pertama? Ya, jenis enzim yang bekerja pada sistem pencernaan kita terkhusus pada organ mulut. Enzim apa? Amilase dan tialin. Oke, amilase dan tialin. Jadi ingat itu ya, harus kamu tahu masing-masing enzim yang bekerja dari mulut, terus di lambung dan juga usus. Di usus kita itu ada enzim yang dihasilkan oleh usus, ada enzim yang dihasilkan oleh usus halus, ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, sekarang kita akan membuat refleksi, guys. Oke, ya. Kalian buka aplikasi Slido. Slido.com ya, guys ya. Buka aplikasi Slido.com. Ini kodenya. 1882238. Baik, apa kesulitan atau kendala yang selama proses pembelajaran? Adakah saran untuk proses pembelajaran berikutnya? Oke. Cuaca panas, baik, lanjut. Masih agak ngantuk-ngantuk. Itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti pertemuan kali berikut siap diri untuk ulangannya. Penilaian sumatif, oke?
Baik, hari ini sampai di sini. Bersiap. Beri salam. Terima kasih, Pak. Silakan pulang, hati-hati ya. Ya.